Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang keterampilan berbahasa SD. Pada kali ini kita akan belajar tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi yang dapat didengar dan kelihatan. Tujuan pembelajaran berbicara di SD adalah melatih siswa dapat berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada dua faktor dalam berbicara. Faktor yang pertama yaitu faktor penunjang kegiatan berbicara. Yang kedua, faktor penghambat kegiatan berbicara. Faktor penunjang kegiatan berbicara dibagi menjadi 4 bagian, yaitu penguasaan bahasa, keberanian dan ketenangan, kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar. Yang kedua, faktor penghambat kegiatan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faktor fisik, faktor media, faktor psikologis. Adapun langkah-langkah meningkatkan keterampilan berbicara antara lain yaitu guru menjadi model untuk siswa, menerapkan pembelajaran modeling DWI, adanya penilaian keterampilan berbicara bahasa Indonesia, sekolah membuat program sehari berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca pada hakikatnya merupakan perolehan keterampilan kegiatan visual, memahami atau mengerti, proses berpikir, mengelola informasi, kemampuan menggantifikasi makna. Adapun tujuan membaca antara lain yaitu membaca untuk mendapatkan informasi, membaca dengan tujuan agar citra diri meningkat, membaca untuk melepaskan diri dari kenyataan, membaca untuk rekreatif, membaca yang tinggi ialah untuk mencari nilai-nilai keindahan atau pengalaman estetik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, yaitu faktor psikologis. Faktor ini mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Yang kedua, ada faktor intelektual, adalah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan berpikir. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor ini mencakup motivasi, minat, dan kematangan sosial serta penguasaan diri. Selanjutnya ada teknik membaca. Teknik membaca ada baca atau pilihan. Teknik membaca ini dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap kebutuhan pembacanya. Yang kedua, baca lompat. Teknik membaca ini dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan kebutuhan pembacanya. Yang ketiga, baca layap. Teknik membaca ini merupakan membaca dan cepat untuk mengetahui isi umum. Yang keempat ada baca tatapan. Baca tatapan disebut juga membaca memindai, ialah membaca sangat cepat.
Baik anak-anak, pembelajaran kita pada saat ini sampai di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.